Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam adaan wa wafa'a. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Majelis yang orang-orang yang ada di dalamnya ini adalah orang-orang yang berkah insyaallah. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika para malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau mendapati hamba-hambaku yang ada di majelis ilmu? Maka para malaikat mengatakan, saya mendapati mereka memujimu ya Allah, bertasbih, bertahmid kepadamu ya Allah. Tapi ada segelintir orang, kata malaikat, yang dia datang ke majelis ilmu bukan dengan niat untuk menuntut ilmu, tapi dengan hajat yang lain, dengan tujuan yang lain. Ya, apakah mereka juga mendapatkan keutamaan duduk di majelis ilmu? Karena Allah mengatakan, ya malaikati asyhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, kata Allah, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk-duduk di majelis ilmu itu. Tapi ya Allah, kata malaikat, ada orang yang duduk-duduk bukan niatnya untuk ilmu. Gimana itu? Maka Allah katakan, humul qaum allazi la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ada di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang tidak pernah sengsara, orang-orang yang duduk bersamanya walaupun niatnya berbeda. Ya. Jadi ada orang niatnya nuntut ilmu, yang lain hajat niatnya dengan tujuan yang lain, bukan karena Allah. Tapi karena berkahnya orang yang ada di majelis ilmu, dia nggak akan sengsara. Dia tetap mendapatkan pahala keutamaan menjadi orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi luar biasa berkahnya orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Dan majelis semacam ini, ya teman-teman sekalian, adalah majelis yang dicari-cari para malaikat. Ya. Karena di awal hadis itu Nabi mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yabtaguna majalisaz zikri. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini. Tujuannya apa? Nyari majelis ilmu. Ya, nyari majelis ilmu. Ketika mereka menemukan majelis ilmu, maka mereka membentangkan sayapnya sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ya. Dan juga tadi Allah telah mengampuni siapa? Dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu, dan itu Allah persaksikan di hadapan para malaikat. Dan ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka bersyukur ya teman-teman sekalian, Allah masih menggerakkan hati kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Karena orang yang ada di majelis ilmu adalah orang-orang yang tidak pernah rugi, ya pasti mendapatkan keutamaan. Ya, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampun dosanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan dia ke jalan surga. Kalaupun meninggal andainya di majelis ilmu, maka dihitung husnul khatimah dan berada fi sabilillah. Dalam fi sabilillah termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita ya terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah dan kita akan masuk ke kaidah yang ketujuh ya. Kaidah yang ketujuh. Apa kaidah yang ketujuh ini? Disebutkan di sini al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ketujuh, ma 'alal muhsinina min sabilin. Ini kaidahnya, ma 'alal muhsinina min sabilin. Sesungguhnya ya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi kalau orang-orang muhsin, yang dimaksud dengan muhsin di sini siapa? Jadi kan Islam itu tingkatannya ada berapa? 3. Pertama Islam, kedua iman, ketiga muhsin, ihsan. Nah, muhsin itu apa? Orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas menjalankan ketaatan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ketika menjalankan ketaatan, melakukan kebaikan itu seakan-akan sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillahi taala. Maka kalau ada sedikit kekurangan ya dari orang-orang muhsin ini, maka kita tidak bisa menyalahkannya. Karena dia telah mengerahkan segala upaya, ikhlas melakukan ketaatan, tapi yang namanya kesempurnaan itu milik Allah. Pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan semacam ini tidak boleh dicela. Makanya Allah katakan ma 'alal muhsinina min sabilin. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, yang telah ikhlas mengerahkan segala upayanya untuk menjalankan kebaikan lillahi taala. Syekh mengatakan di sini, hadhihi qa'idatun min qawaidit ta'amulil insani. Ya, ini kaidah penting dalam bermuamalah, berinteraksi sesama manusia. Ya. Jadi bukan hanya terkait ibadah, tapi sesama manusia. Contohnya bagaimana? Misalnya ada orang melakukan amalan sosial. Ya, melakukan amalan sosial, pekerjaan sosial, dan dia telah mengerahkan semua kemampuannya. Ya, lillahi ta'ala, ikhlas dia menjalankannya, tapi nanti ada beberapa kekurangan-kekurangan. Jangan kita cela orang tersebut karena kekurangan itu. Disebabkan apa? Ma'alal muhsinina min sabilin. Orang yang telah melakukan ihsan, perbuatan baik itu tidak ada jalan untuk menyalahkan mereka. Ya. Tapi sikap kita apa? Mensyukuri, berterima kasih ya atas kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, karena man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, kata Nabi. Orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, maka dia tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya, kaidah ini atau ayat ini sebenarnya konteksnya itu bercerita tentang ya orang-orang yang tidak ikut serta di perang Tabuk. Jadi ada beberapa orang, para sahabat itu enggak ikut serta di perang Tabuk dan minta uzur, minta maaf kepada Rasulullah atas ketidakikut sertaannya. Dan itu dicatat di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 90 sampai 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'al mu'azziruna minal a'rabi." Datanglah orang-orang yang minta uzur, yang minta maaf dari kalangan orang-orang Badui. Ya. Liyu'dana lahum, supaya diizinkan tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah. Jadi ada orang-orang Badui datang kepada Rasulullah menyampaikan uzurnya. Ya, nyampaikan uzurnya supaya tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu kapan? Bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah. Ya. Wa qa'adal ladzina kadzdzabullaha wa rasulah. Sedangkan orang-orang munafik yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu enggak ikut berperang. Begitupun orang-orang yang telah diambil perjanjian oleh Rasulullah enggak ikut berperang. Karena dulu ya ada perjanjian damai ya antara orang-orang musyrik di kota Madinah dengan Rasulullah. Jadi kalau ada yang menyerang kaum muslimin, maka orang-orang musyrik Madinah juga aku harus ikut berperang. Tapi mereka enggan, ya, enggak mau ikut berperang. Maka di sini mereka
duduk-duduk santai nggak mau ikut berperang, maka Allah ancam, sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh orang-orang kafir itu nanti akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Jadi di sini pelajarannya penting. Pertama, kalau penguasa atau pemimpin kaum muslimin memerintahkan kita semua terjun ke medan perang, maka jihad hukumnya wajib. Ya, jadi jihad itu fardu kifayah hukum asalnya. Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur kewajiban bagi yang lain, itu hukum asal. Tapi jihad itu bisa menjadi fardu ain, wajib. Nggak bisa gugur, harus semuanya ikut. Kapan? Ketika itu jihad defensif. Ya, jihad apa? Pertahanan diri. Jadi diserang misalnya sama orang-orang kafir, maka semuanya wajib berjihad mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, ketika jihad itu diserukan oleh pemimpin kaum muslimin, semua harus terjun ke medan perang, maka nggak boleh ada orang yang nggak ikut kecuali ada uzurnya. Nah, orang-orang ini datang minta uzur, orang-orang Badui ini datang minta uzur, kemudian orang-orang kafir itu malah santai, orang-orang munafik itu malah santai, nggak ikut sama sekali, nggak ada uzurnya, ya nggak mau ikut sama sekali perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat 91 Allah katakan, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Adapun orang-orang yang lemah secara fisik, nah ini uzur-uzur yang dibenarkan. Tidak ikut jihad itu pertama lemah secara fisik. Memang dia nggak punya kemampuan, lemah, ya. Kemudian wala 'alal marda, sakit. Sakit. Jadi lemah secara fisik itu maksudnya wanita. Wanita itu nggak punya kewajiban jihad. Anak kecil nggak punya kewajiban ikut jihad. Orang tua renta itu kan lemah secara fisik. Ada pemuda tapi dia sakit-sakitan, maka juga dapat uzur, ya. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna. Begitupun orang-orang yang tidak punya harta. Karena yang namanya jihad itu butuh harta, teman-teman, ya. Kalau zaman dulu jihad itu butuh kendaraan, ya kan? Butuh pedang, persenjataan, butuh baju besi. Nah, ini semuanya dibeli dengan harta sendiri. Nah, itu kalau nggak mampu, berarti nggak punya pertahanan, nggak punya tameng, itu sama saja bunuh diri, terjun ke medan perang. Makanya nggak punya harta sama sekali untuk ikut ke medan perang, maka nggak mengapa dia nggak ikut jihad. Makanya tidak ada masalah atau diberikan uzur kepada mereka untuk tidak ikut serta jihad. Dengan catatan, idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka mengikhlaskan niat karena Allah dan siap membela Rasulullah, ikut terjun di medan perang, tapi karena uzur-uzur itu membuat mereka tidak bisa, namun niatnya ada untuk ikut serta jihad, maka tidak mengapa mereka tidak terjun ke medan perang. Ya, karena Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabilin. Ya, orang-orang yang tadi punya niat ikhlas, ya, membela Allah dan Rasulnya, tapi nggak mampu, berarti ada kekurangan. Maka kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tidak bisa kita menyalahkan mereka. Gitu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah memaafkan orang-orang yang punya niat baik, ikhlas, berusaha semampunya, tapi ada kekurangan dan hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bisa menyempurnakan niat dan perbuatan tersebut, maka tidak bisa kita celah kekurangan tersebut. Ma'alal muhsinina min sabil. Kemudian juga yang diberikan uzur, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan juga tidak mengapa enggak ikut terjun ke medan perang orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad minta untuk dibawa, dibonceng. Mereka enggak punya kendaraan, ya, untuk ikut perang Tabuk, jadi minta dibonceng. Kemudian Nabi mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, saya enggak punya kendaraan untuk membonceng kalian, kata Rasulullah. Akhirnya mereka enggak bisa
ikut. Nah, maka tidak mengapa diberikan udzur, ya. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i haznan. Nah, orang-orang yang enggak diajak oleh Rasulullah ini pun pulang dalam keadaan bersedih, menangis karena enggak bisa ikut ke medan perang. Lihatlah, ya, orang-orang zaman dulu karena enggak bisa ikut ya jihad bersama Rasulullah, nangis, Pak. Nah, nangis sedih. Nah, sekarang mungkin wah, enak alhamdulillah kan, duduk-duduk di rumah gitu kan. Ini kalau orang dulu itu jihad itu ibadah, puncaknya ibadah. Kalau meninggal di situ fisabilillah, mati syahid itu yang dicari, sehingga mereka merasa rugi, merasa sedih karena nggak bisa ikut terjun ke medan perang bersama Nabi. Ya, sedih mereka karena tidak mempunyai harta untuk berjihad. Ya, secara fisik mereka nggak bisa bantu, secara harta nggak bisa. Akhirnya mereka hanya bisa menangis, bersedih karena tidak bisa ikut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Tapi yang berhak untuk dicela, kata Allah, yang berhak untuk disalahkan adalah mereka orang-orang yang minta izin tidak ikut jihad padahal mereka orang-orang kaya, punya harta, ya, mampu, tapi mereka cari aman, gitu kan, lebih baik di rumah. Akhirnya mengutarakan uzur, alasannya banyak supaya enggak ikut jihad. Maka ini orang-orang yang harusnya dicela, kata Allah. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi. Mereka lebih senang bersama orang-orang yang tidak ikut serta jihad, bersama orang-orang munafik, bersama orang-orang kafir. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah menjadikan hati mereka itu terkunci mati dan mereka tidak sadar hatinya itu akan dibikin keras dan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, ya, kita lihat ayat ini, ya, maka Allah tegaskan kepada kita dalam ayat yang kita bacakan tadi itu, orang-orang yang telah memiliki niat ikhlas, memiliki niat baik, itikat kuat, dan berusaha untuk melakukan perbuatan baik, tapi dia nggak mampu, atau dia melakukannya cuman nggak maksimal, nggak sempurna, maka nggak boleh kita salahkan orang-orang tersebut, tapi kita harus menerima udurnya, ya, udurnya. Dan ini kita bisa praktekkan dalam semua lini kehidupan, Pak, bukan hanya dalam jihad, ya. Bisa kita praktekkan dalam dunia kerja kita, bisa praktekkan dalam urusan rumah tangga kita, dalam bertetangga. Nah, ini nggak bisa kita, ya, khususkan, tapi harus kita bawa ke hal yang sifatnya umum, ya. Kemudian disebutkan wa ma'nal qaidati bi ikhtisarin, makna kaidah ini secara ringkas adalah laisa ala ahli al-a'zar as-sahihah, orang-orang yang memiliki uzur dan uzurnya itu benar, berupa badannya, fisiknya lemah, sakit, tua, enggak punya harta, maka mereka enggak dosa. Mereka enggak berdosa meninggalkan jihad, ya, karena mereka ada uzur. Bisyarat, tapi harus ada syaratnya. Ada syaratnya apa? Idza nasahu, jika mereka benar-benar ikhlas niat mereka, ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, niat mereka itu betul-betul ikhlas, ucapan mereka ikhlas, jujur, ya, benar-benar enggak mampu, ya, bukan karena menipu. Karena ada orang yang saya nggak bisa ikut, tapi bohong, dusta, menipu, gitu kan? Saya udah berusaha tapi nggak mampu, padahal mampu, bohong. Nah, ini nggak, tetap berdosa orang-orang semacam ini, ya. Jadi harus wahum muhsinun, harus mereka itu orang-orang yang ihsan, lurus niatnya, jujur melakukan, ya, jujur dengan apa yang mereka ucapkan, tidak dusta, maka mereka orang-orang yang tidak bisa kita salahkan. Dan Allah juga telah berjanji wallahu ghafurur rahim, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ya. Baik, ya. Nah, kemudian berdasarkan ayat dan kaidah ini Syekh mengatakan wa hadza yadullu ala anna al-asla huwa salamatul muslimi min ayyul zama bi ayyi taklifin siwa taklifis syara'.
Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya asal dari seorang muslim itu tidak dibebani kecuali dengan beban syariat. Ya. Ya, kecuali dengan beban syariat. Ya, makanya sesuatu yang sifatnya sosial itu tidak bisa kita paksakan. Ya kan? Karena syariat tidak membebani ini. Ya. Sehingga asal dari kaum muslimin itu dalam pundak mereka terlepas dari beban kecuali yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat ini, ya, ayat ini atau kaidah ini sering dibawa oleh para ulama fikih, ya, dalam banyak bab-bab fikih, ya. Yang mana mereka mengatakan man ahsana ala ghairi, barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, ya, dia melakukan hal sosial kepada orang lain, fi nafsihi au fi malihi, baik terhadap pribadi orang tersebut atau membantu secara finansial harta kepada orang tersebut dan yang semisalnya, summa tarattaba ala ihsanihi naqsun au talifun, kemudian ketika dia melakukan perbuatan sosial, perbuatan baik itu ada sedikit kekurangan, ya, maka dia tidak bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Artinya kita nggak bisa mencelanya atas kekurangan tersebut. Kenapa? Karena dia dari awal muhsinun, orang yang berbuat baik dan melakukan sesuatu yang bukan bebannya, gitu Pak, ya. Ya. Sekarang misalnya ada orang, ya, ada orang kesulitan di tengah jalan, antum dibebani nggak untuk menolongnya? Enggak, tapi ketika antum menolong maka itu namanya ihsan, ya, ihsan, berbuat baik. Nah, pas antum menolong ternyata ada kekurangannya. Oh, misalnya dia butuhnya 500.000 misalnya, ya, buat ongkos, tapi antum cuma mampu bantu 300.000, berarti kurang. Wah, gimana sih Pak? Bantu jangan setengah-setengah. Nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa disalahkan karena memang dia dari awal telah ihsan, wa ma'alal muhsinina min sabil. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang telah berbuat baik, ya, karena kekurangannya, ya. Berbeda dengan orang-orang yang punya beban. Beda, ya. Kayak misalnya antum di kantor nih, kerja udah ada tanda tangan, ya, kontrak kerja, berarti ada beban nggak? Beban, ada. Kemudian antum santai-santai, ya, enggak maksimal menjalankan tugas, terus mengatakan, wah, saya kan udah berusaha Pak, semampunya. Nah, udah berusaha. Nah, dan ma'alal muhsinin min sabil, orang yang udah berusaha melakukan kebaikan nggak bisa disalahkan. Tepat nggak berdalil dengan ini? Nggak tepat. Kenapa? Karena udah ada beban, kewajiban harus dilakukan. Itu bukan muhsin lagi namanya, tapi memang punya kewajiban untuk menjalankannya, ya. Nih, jadi jangan dicampur adukan, ya, dua hal yang berbeda. Ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya sosial, bukan sesuatu yang sudah menjadi beban, ya, beban. Ini. Baik. Sebagian orang-orang, ya, itu tidak memberlakukan kaidah ini. Tidak memberlakukan kaidah ini. Sehingga seringkali mencela orang lain, ya, padahal orang lain itu berusaha melakukan perbuatan baik sosial, ya, kepada mereka, tapi disebabkan satu dua kekurangan akhirnya dicela. Nah, ini namanya orang yang nggak tahu terima kasih. Benar nggak? Orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi gini Pak, ya, udah disebutkan di kaidah sebelumnya, wala tansawul fadla bainakum, kata Allah. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Jadi jangan karena setitik kekurangan kita melupakan kebaikan yang banyak. Belajar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah ketika hijrah ke Taif disebabkan, ya, tekanan yang begitu kuat dari orang-orang Quraisy, siksaan yang kuat dari orang-orang Quraisy, Rasulullah sempat hijrah ke Taif. Di Taif nggak diterima, dilempar sama batu oleh anak-anak kecil juga sampai berdarah. Balik
ke Mekah dilindungi, dijamin keselamatan oleh siapa? Mut'im bin Adi. Dia masih kafir, musyrik Mut'im bin Adi pada saat itu, tapi dia menjamin Rasulullah supaya selamat, nggak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Sampai 4 putranya itu disuruh bawa pedang lindungi Rasulullah, sudut-sudut tempat Rasulullah dijaga. Dan pas perang Badar, ya, banyak orang-orang kafir Quraisy ketangkap, tertawan. Ya, Rasulullah mengatakan laukanal Mut'im ibnu Adi hayyan summa kallamani fi haula'il natnah la taraktuhum lahu. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup, kata Rasulullah, dan dia datang bernegosiasi kepadaku supaya membebaskan orang-orang buruk ini, maksudnya orang-orang musyrik tadi, maka saya akan bebaskan karena dia. Rasulullah masih mengenang kebaikannya. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Jadilah kita makhluk yang tahu terima kasih kepada orang lain. Nah itu. Nah ini jelas ya. Nah ini banyak orang yang tidak puas dengan bantuan orang, padahal udah dibantu, akhirnya mencela, menghina, menghujat. Nah ini waliyadzubillah. Maka orang-orang semacam ini dinamakan tidak bersyukur, karena Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang lain. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang kaidah ini, maka beliau membawakan contoh, ya. Ta'ammal hadhihi surata, kata beliau, perhatikan contoh kasus ini. Yajtahidu ahadun nasi fi muhawalati itqani amalin da'wiyyin aw ijtima'iyyin aw a'iliyyin wa yabdhulu juhdah. Ada seseorang berusaha melakukan amalan sosial sesempurna mungkin. Jadi semaksimal mungkin, baik itu terkait amalan dakwah, dia berdakwah, dakwah itu sosial jatuhnya, ya. Atau dia melakukan amalan sosial kayak membantu masyarakat secara umum atau membantu sebuah keluarga, ya. Artinya dia telah mengerahkan segala upayanya secara maksimal melakukan perbuatan sosial ini, ya, baik dengan harta, baik dengan tenaga, gitu kan. Kemudian tatkala di tengah-tengah amaliyahnya, di tengah-tengah perbuatan sosialnya, itu ada orang yang minta tolong, ya, tapi ya, kemudian dia minta tolong kepada orang lain, ya, karena kita melakukan amal sosial itu nggak bisa sendiri, Pak. Ya, butuh juga bantuan orang lain, terutama dakwah. Dalilnya apa? Allah katakan fa'azzazna bisalisin. Nabi itu ditopang oleh orang ketiga. Jadi menunjukkan dakwah itu adalah kerjasama, bukan sama-sama kerja, ya kan? Jadi amalan sosial itu adalah kerjasama, bukan sama-sama kerja. Jadi kalau kita punya teman kerjasama, maka semakin ringan. Namun orang ini dalam menjalankan amal sosialnya nggak ada yang mau bantu. Kalau nggak ada yang mau bantu, pasti ada kekurangan, nggak maksimal. Nah, setelah dia berusaha melakukan amal sosial, dakwah, nyari orang yang bantu, nggak ada yang mau karena nggak ada duitnya mungkin, ya, nggak bisa digaji mungkin. Akhirnya terjadilah apa? Kekurangan maksimal. Baru setelah itu maka mereka mulai mencela-celanya, ya, mencelanya, ya. Wah, ini banyak kan orang bagi-bagi, misalnya ada yang nggak dapat, gimana sih, gitu, dikorupsi kali, gitu kan. Padahal emang udah habis. Nah, maka waliyadzubillah, hal-hal semacam ini tidak pantas dan tidak beradab, karena Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang telah berbuat baik itu nggak ada jalan untuk menyalahkannya. Semua kekurangannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal-hal semacam ini berulang, jemaah sekalian. Ya, di rumah misalnya contohnya istri kita itu sebenarnya enggak punya kewajiban, kalau secara fikih ya Pak, enggak punya kewajiban untuk masak buat Bapak. Enggak punya kewajiban. Ya. 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 Itu secara fikih. Ya. Ini. Tapi
ketika istrinya udah sekian lama masak enak, ada satu, ya, kesempatan dia nggak masak, mungkin karena terlalu capek atau ada ribet ngurusin anak, ngomel suaminya. Ini ma'alal muslimin min sabil. Diingat, orang yang telah berusaha melakukan kebaikan itu tidak ada jalan untuk menyalahkannya. Ya, menyalahkannya. Atau kadang, ya, kadang yang salah melakukan kesalahan satu anak di rumah misalnya, satu anak, tapi semuanya kena marah, semuanya kena marah, istrinya juga kena marah, ya kan? Anak-anak yang lain juga kena marah. Ini juga nggak benar. Ingat, ma'alal muslimin min sabil. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain, ya. Baik. Itu kasus di rumah, misalnya di sekolah sama. Ya, guru itu udah berusaha mendidik, ya. Guru itu sudah berusaha mendidik muridnya, mengajarkan muridnya, ya. Kemudian ada satu dua yang luput, misalnya kejadian yang nggak enak terjadi luput, maka akhirnya gurunya dicerca, dicela. Ini nggak benar. Ingat, ma'alal muslimin min sabil. Ya, orang yang telah berusaha melakukan kebaikan, mengerahkan segala upayanya, itu nggak bisa kita cela, nggak bisa kita salahkan karena kekurangannya tadi, ya. Di semua lini, bahkan di perusahaan juga sama. Nah, perusahaan, ya, perusahaan tapi yang sifatnya ini, ya, yang sifatnya sosial gitu, bukan yang udah ada MUU-nya, yang udah ada teken kerjanya ini, ya. Kayak kan ada hal-hal yang sifatnya sosial, mungkin antara sesama karyawan, yang lain udah berusaha mengerahkan segala upaya, kemudian ada sedikit kekurangan, ya, pelayanannya kurang atau gimana, nggak bisa kita cela, ya, nggak bisa kita cela. Ma'alal muhsinin min sabil. Baik. Nah, tapi ketika kita mengatakan tidak bisa kita cela atas kesalahannya, bukan berarti kita tidak boleh meluruskan kekeliruan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh meluruskan kekeliruan. Yang namanya kekeliruan, yang namanya salah itu harus diluruskan. Ya, harus diluruskan. Ya, yang benar itu begini, itu keliru. Nah, itu harus kita kasih tahu. Tapi tetap kita berikan uzur. Jangan kita cela, jangan kita hina karena kekurangannya tadi, karena dia telah berusaha semampunya untuk melakukan perbuatan ihsan tersebut, ya. Ini. Kemudian saya mengatakan di sini, ya, ada hal penting, ya, yang perlu kita garis bawahi terkait kaidah ini, yaitu jangan kita mencampur adukkan antara sesuatu yang sosial dan sesuatu yang menjadi kewajiban. Jangan dicampur adukkan antara sesuatu yang sosial dengan sesuatu yang menjadi kewajiban. Ya, dengan alasan saya telah berbuat ihsan. Jangan salahkan saya. Jangan seperti itu, ya. Jadi yang sosial oke, tapi yang menjadi sebuah kewajiban nggak bisa antum berdalil ana muhsin. Saya orang yang berbuat baik. Kalau kekurangan, ya jangan dicela. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya kewajiban itu berarti ada beban. Yang namanya beban itu harus ditunaikan secara sempurna. Bukankah begitu? Iya, secara sempurna. Nah, ini. Jadi itu penting karena nanti angin segar nih, dapat kaidah ma'alal muhsinin min sabil, terus digunakan alasan untuk bersantai-santai dalam hal yang sifatnya wajib. Itu enggak benar, ya. Baik. Nah, kemudian apa yang kita petik dari kaidah ini? Maka kesimpulannya,
ya, niat kita yang jujur, niat kita yang ikhlas, ya, dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam membela yang benar, itu akan mengangkat derajat kita. Akan mengangkat derajat kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan derajat orang-orang yang nggak bisa ikut perang Tabuk karena uzurnya, tapi Allah malah mengangkat derajatnya dengan disebut di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang diberikan uzur, diberikan maaf, gitu kan. Itu sebuah derajat yang tinggi, jarang-jarang ya disebut dalam Al-Qur'an. Berarti mereka punya derajat yang diangkat di sisi Allah karena ketidakmampuan mereka, dan mereka jujur dalam niatnya, ikhlas, ya, berusaha untuk menjalankannya tapi tidak mampu, maka Allah angkat derajatnya. Jadi niat itu dicatat, Pak. Ya, sebelum dilakukan niat itu sudah diberikan ganjaran, dihitung sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajat, ya. Kemudian juga yang kedua, termasuk keberkahan berbuat baik itu apa? Allah akan menutupi kekurangan tersebut. Allah tidak akan mempermasalahkan kekurangan, ketidakmaksimalkan di dalam menjalankan kebaikan. Itu berkahnya kebaikan. Jadi kalau antum udah berusaha melakukan kebaikan, terus ada kekurangan, ada ketergelinciran, maka itu ditutupi, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Karena yang namanya kebaikan itu mendatangkan, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak yang membuat kekurangan, kekeliruan itu tertutupi. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ya, yang namanya perbuatan ihsan itu pada dasarnya harus dilakukan sesempurna mungkin. Ya kan? Sesempurna mungkin, semaksimal mungkin gitu. Nah, bila ketika menjalankannya ada taksir, ada kekurangan yang tidak disengaja, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Kalau dia sengaja membuat celah, membuat kekurangan-kekurangan dalam menjalankan perbuatan tersebut, dicela nggak? Dicela. Karena hukum asalnya ketika kita udah melakukan amal kebaikan harus totalitas maksimal. Nah, kalau ada kekurangan yang tidak disengaja itu yang dimaafkan. Tapi kalau sengaja bikin kekurangan, tidak melakukan secara totalitas maksimal, maka itu yang dicela, ya. Karena nanti jatuh dalam perbuatan zalim, namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah katakan innamas sabilu 'alal ladzina yazlimunan nas. Yang dicela itu adalah orang-orang yang sengaja berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Kemudian ini penting. Ini disebutkan telah ditetapkan berdasarkan penelitian, ya, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan baik, ya, ikhlas lillahi ta'ala, gemar melakukan perbuatan sosial, itu adalah orang yang paling jauh dari penyakit tahunan. Penyakit yang tahunan, penyakit yang enggak sembuh. Kenapa, Pak? Karena sedekah, karena berbuat baik itu diantara faktor yang mendatangkan kesembuhan dari penyakit. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan seseorang dari penyakitnya itu karena zikirnya, karena baca Qur'annya, karena sedekahnya, karena amal-amal kebaikannya kepada orang lain atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya obat-obat maknawi. Ya, itu apa? Amal-amal soleh itu bisa mendatangkan kesembuhan. Zikir kita, sholat kita, sedekah kita itu bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, bukan hanya kesembuhan itu dengan berobat ke dokter, gitu kan? Bukan berarti nggak boleh berobat ke dokter, boleh, boleh. Cuman kita juga harus mencari jalan-jalan yang sifatnya maknawi tadi. Ya, kebergantungan kepada Allah itu lebih utama dengan melakukan amal-amal soleh, insya Allah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, kenapa? Karena sakit itu zakatnya badan, Pak. Sakit itu zakatnya badan. Ya, sakit itu biasanya disebabkan dosa.
ketika Allah ingin menggugurkan dosa-dosa tersebut dikasih ujian, entah itu musibah, sakit dan yang semacamnya. Makanya para ulama mengatakan badan yang gak pernah sakit itu seperti harta yang gak pernah dizakatkan. Itu kata para ulama. Badan yang gak pernah sakit itu seperti harta yang gak pernah dizakatkan. Ya. Nah, harta yang dizakatkan itu tujuannya apa? Untuk membersihkan kan? Allah katakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat yang bisa mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka dari yang syubhat gitu. Nah, begitupun badan yang sakit itu tujuannya untuk dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang banyak berbuat baik itu dosanya berguguran sehingga paling jauh dari sakit-sakit yang menaun. Ya wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari di kaidah yang ke-7 ini. Kita lanjut ke kaidah yang ke-8 ya. Belum? Selama ya, maghrib. Hah? Cukup ya? Emang azan jam berapa? 5 menit. Nah, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti habis maghrib kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.